Di tengah saling balas serangan Rusia-Ukraina, kini militer Korea Utara dan Rusia semakin memperkuat barisan kerjasama mereka dalam medan peperangan Ukraina. Hal itu terlihat di saat Ukraina melancarkan serangan terbesar mereka dengan apa yang disebut jaringan laba-laba dengan menggunakan ratusan drone tempur. Menurut sumber Dinas Keamanan SBU Ukraina, ia mengatakan jika serangan terkoordinasi dengan menggunakan serangan 117 drone, militer Ukraina berhasil menghantam sebanyak 41 unit pesawat jet tempur yang digunakan untuk mengebom kota-kota Ukraina. Bahkan dalam serangan terbesar tersebut, ia juga menyebutkan bahwa selain pesawat jet tempur, pesawat pengebom strategis Tu-95 dan Tu-22 serta pesawat deteksi radar dan komando A-50 Rusia juga turut menjadi sasaran empuk drone kombatan Ukraina, sebagaimana kutipan sumber media informasi AFP pada 2 Juni 2025. Namun usai serangan terbesar Ukraina tersebut ternyata tidak membuat Rusia tergoyahkan. Walaupun Rusia mengalami kerugian besar dengan kehancuran 41 unit pesawat jet tempur dan pesawat bomber strategis mereka, sebab sekutu kuat Rusia semakin merapatkan barisan mereka. Hal itu terlihat saat kedutaan besar Rusia di Korea Utara memperlihatkan surat tentara Korea Utara yang ikut berperang di Rusia melawan Ukraina di garis depan. Selain itu, beredar juga surat prajurit Korea Utara menandatangani sebagai RI Jeong dari Batalion ke-4 Brigade ke-92 yang menyatakan partisipasi atau keikutsertaan tentara Korea Utara di medan peperangan bersama Rusia. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, pada bulan lalu, Rusia secara resmi mengakui pasukan Korea Utara telah dikerahkan ke negaranya dan sejak itu Moskow secara terbuka menyoroti kehadiran mereka dan memuji mereka atas apa yang disebut tindakan heroik. Bahkan menurut Korea Utara, kerjasama tersebut adalah untuk membela kerjasama militer antara kedua negara yang semakin solid, dan menyebut aliansi tersebut sebagai upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia dan Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan pada 2 Juni 2025, menyusul kecaman dari kelompok pemantau sanksi internasional, sehingga kedua negara terus memperkuat kerjasama militer dalam beberapa tahun terakhir, dengan Pyongyang memasok senjata dan pasukan untuk dukungan perang Moskow melawan Ukraina. Dukungan militer Korea Utara untuk Rusia ini memang tidak main-main, sebab menurut beberapa kutipan sumber media informasi militer terkait, sejak perang Rusia-Ukraina, sekitar 600 tentara Korea Utara telah tewas dan ribuan lainnya terluka saat bertempur untuk Rusia. Mengutip pernyataan anggota Parlemen Korea Selatan, yaitu Lee Song-kyun. Sementara di sisi lain, sebuah kelompok pemantau sanksi multilateral yang mencakup Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan 8 negara lainnya pada Jumat turut mengutuk hubungan tersebut sebagai melanggar hukum. Namun sebagai tanggapan, Pyongyang mengatakan bahwa kerjasama dengan Moskow ditujukan untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan keamanan negara-negara, serta memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Eropa dan Asia.